Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda di mana saja berada. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah melanjutkan pembahasan mengenai konvensi hak anak. Masih tetap pada klaster 8, perlindungan anak. Kali ini kita akan membahas perlindungan anak dari penjualan, pornografi, dan prostitusi. Lengkapnya, ini dapat dibaca pada pasal 35 Konvensi Hak Anak. Ayahanda dan bunda, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Salah satu subjek yang perlu dilindungi, jangan sampai anak-anak kita menjadi korban, adalah anak itu sendiri. Untuk mempercepat terlaksananya undang-undang ini, Presiden telah membentuk dan menerbitkan peraturan Presiden mengenai gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi opsional protokol Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pornografi anak, prostitusi anak melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa anak-anak menjadi korban penjualan pornografi dan prostitusi anak? Yang mengetahui jawaban pasti sebetulnya ayahanda dan bunda di rumah. Kenapa anak-anak kita bisa menjadi korban? Jawaban sederhana, dan ini saya dapatkan dari para pendamping yang menangani anak-anak yang mengalami korban ini. Itu kembali lagi mereka pada awalnya menjadi korban kekerasan. Tapi kali ini lebih jelas lagi, mereka sesungguhnya korban kekerasan atau kejahatan seksual dari orang yang mereka kenal dan orang yang terdekat. Selain itu, mereka juga sebagian besar adalah korban pengabaian. Ada beberapa anak yang didampingi oleh teman-teman aktivis yang menangani anak-anak korban atau mereka yang masuk ke prostitusi. Itu mereka juga adalah banyak korban penelantaran jiwa dari orang tuanya, dari orang lain atau orang yang mereka kenal. Untuk itu, bagaimana caranya kita memastikan anak-anak kita tidak jadi korban penjualan? Pertama, ayahanda dan bunda, pastikan jangan sampai ini terjadi di sekitar kita. Ada beberapa ibu yang setiap tahun atau ada jeda tahun berikutnya itu hamil, lalu setelah itu anaknya tidak ada, selanjutnya hamil lagi. Ini perlu kita harus merapat ke keluarga ini untuk memastikan jangan sampai dia masuk ke jaringan penjualan anak. Sudah ada beberapa kasus yang berhasil dibongkar dan ditangani oleh teman-teman kepolisian. Itu terjadi di sekitar kita. Ada
orang yang memiliki kemampuan mendampingi kelahiran seorang anak atau membantu seorang ibu melahirkan anak, itu dengan masa bodohnya membantu. Tapi pada saat proses ditanyakan siapa nih yang akan menyelesaikan pembiayaan, si ibu hamil ini menceritakan nanti ada tetangga atau orang lain yang akan membiayai. Kemudian ditanyakan, kemana nanti anaknya ini? Ini nanti anaknya akan diadopsi. Otomatis ini perlu kita ketahui, kalau sudah ada seperti ini biasanya adopsi ilegal. Ini kejahatan kemanusiaan yang paling besar untuk kita harus hentikan. Untuk itu, ayahanda dan bunda perlu kita mencegah anak-anak yang diperjualbelikan pada saat usia bayi. Kasus ini sering saya sebut sebagai peternakan manusia. Jadi ibu itu atau seorang ibu itu hanya melahirkan saja, dan kemudian anaknya sudah ada yang akan membeli. Jaringan ini ada di dekat kita. Untuk itu, marilah kita sama-sama memastikan anak-anak kita terlindungi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pornografi. Kita juga sudah punya undang-undang pornografi. Tapi banyak orang tua itu melihat anaknya lalu main potret sini, potret sana, tidak pakai baju, atau banyak dari bayi, karena kegembiraan yang tidak berpengetahuan itu yang menjadi persoalan. Untuk itu ayahanda dan bunda yang punya kebiasaan memotret anaknya lalu mempublikasi foto itu di media sosial, itu sebetulnya masuk ke hal-hal yang berhubungan dengan pornografi anak. Bukan ibu atau ayah yang memotret foto itu lalu ditaruh di Facebook atau di YouTube atau di Instagram. Tapi ada orang di luar yang akan memanfaatkan foto-foto itu yang kemudian akan digunakan menjadi bahan untuk diolah menjadi bahan pornografi yang kemudian dijual. Ada juga, ini banyak terjadi atau kasus terjadi, anak-anak kita biarkan dia share foto. Untuk itu ayahanda dan bunda bantu anak kita terkait dengan pengetahuan, lalu dia memiliki keterampilan, tapi yang paling utama punya sikap tidak mau atau tidak mudah diambil fotonya, di-share, lalu kemudian disebarluaskan. Apalagi oleh orang yang ingin memanfaatkan. Biasanya itu yang merayu menjadi pacarnya atau orang yang akan membantu biayanya. Atau karena anak kita ingin mengikuti satu kompetisi yang harus menyertakan foto. Beri informasi kepada anak kita. Jangan sampai dia membiarkan atau memberikan itu. Berbahaya, akan digunakan oleh para penjahat-penjahat yang ingin mengeruk kekayaan dengan memanfaatkan foto anak-anak kita. Selanjutnya, yang ketiga ini, anak-anak yang masuk jaringan prostitusi. Ayah dan bunda, pastikan anak kita jangan masuk sampai ke jaringan ini. Cara memutuskan hanya satu,
yaitu jangan pernah melakukan kekerasan kepada anak kita. Pertanyaan, apakah ini hanya khusus untuk anak perempuan? Tidak. Anak laki-laki juga. Jadi intinya anak laki-laki maupun anak perempuan berpotensi menjadi korban penjualan, prostitusi, dan pornografi anak. Jangan kita undang orang luar untuk mengeksploitasi anak kita. Benteng yang paling utama adalah ayahanda dan bunda. Seperti saya ceritakan tadi, untuk melaksanakan Undang-Undang 21 2007, pemerintah sudah membentuk gugus tugas. Pertama, pencegahan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, penanganan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Penanganan rehab sos itu oleh Kementerian Sosial. Penanganan hukum, sekarang aparat hukum, terutama Bareskrim, sangat serius menangani ini. Lalu kementerian lain, imigrasi itu juga sudah berperan. Tetapi kalau lemah di rumah, semua yang diupayakan oleh institusi pemerintah itu akan lemah juga. Untuk itu, ayahanda dan bunda, mari sama-sama kita lindungi dan kita hindarkan anak-anak kita dari penjualan, pornografi, dan prostitusi anak. Siapa yang memastikan itu? Hanya ayah dan bunda di rumah, sembari berpasrah kepada Allah agar anak kita terhindarkan dari masalah ini. Demikian, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.